Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dengan saya, Ibu Laili Nafiah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oh iya, untuk pertemuan yang telah lalu, selama kalian mengikuti pembelajaran secara online dari jarak jauh, anak-anak usahakan menonton di Facebooknya tepat waktu ya anak-anak, supaya rekap hadir kalian bisa masuk sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Jika ada kendala, masalah apapun, kalian sampaikan kepada wali kelas kalian sehingga guru-guru tahu apa yang menjadi kendala kalian. Bagi yang telah hadir, jangan lupa komentar, sebut nama kalian, nama lengkap ya anak-anak. Jangan lupa diberi kelasnya. Dan jangan salah kamar, kita jadwalnya untuk kelas 7 ya anak-anak. Oh iya, selama belajar di rumah, kalian bukan berarti libur, tetap mengikuti pembelajaran walaupun dari jarak jauh. Iya, Bapak dan Ibu guru bekerja dari sini, kalian menyaksikan dari rumah, tetap di rumah saja, bukan libur. Jadi kalian harus melihat sesuai jadwal yang ditentukan. Saya harap untuk pertemuan berikutnya tidak ada lagi yang menyaksikannya siaran ulang. Baik anak-anak, bisa kita mulai. Jangan lupa siapkan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal yang penting ya. Baiklah, sebelum kita mulai belajar hari ini, sebelumnya marilah kita berdoa bersama agar apa yang kita terima hari ini nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada pertemuan yang telah lalu kalian mempelajari bagaimana cara membandingkan bilangan pecahan. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pada operasi penjumlahan bilangan pecahan dan operasi pengurangan bilangan pecahan. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini nanti, kalian diharapkan mampu menjelaskan berbagai sifat operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, serta mampu menentukan hasil operasi hitung bilangan pecahan dengan memanfaatkan sifat operasi penjumlahan dan pengurangan. Marilah kita amati contoh berikut ini.
Nina membeli 1/4 kilogram buah jeruk, tetapi mengingat teman-temannya akan datang ke rumah, ia membeli lagi 3/4 kilogram buah jeruk. Berapa kilogram berat jeruk keseluruhan? Dari contoh di atas, maka bisa kita bentuk matematikanya adalah: pertama, Nina mempunyai 1/4 buah jeruk, 1/4 kilo ya. Kemudian membeli lagi, berarti jeruknya bertambah ya anak-anak. Karena membeli 3/4 kilo lagi, maka semula 1/4 kita tambah 3/4. Sekarang kalian perhatikan penyebutnya. Di situ sudah sama, yaitu 4. Kalau penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya tinggal menjumlahkan saja. Jadi penyebutnya bisa kita jadikan 1 sehingga menjadi 1 ditambah 3/4. Hasilnya adalah 4/4. 4/4 itu artinya 4 dibagi 4 berapa? Iya, 1. Jadi berat buah jeruk yang dibeli Nina adalah 1 kilogram. Contoh yang kedua, karena Amel mendapat nilai bagus di sekolah, ia membawa sebuah kue dan ingin berbagi kue yang ia miliki dengan Cindy dan Santi. Cindy diberi 1/4 bagian, sedangkan Santi mendapatkan 2/5 bagian. Berapa bagian yang masih dimiliki Amel setelah diberikan kepada kedua temannya tersebut? Dari contoh di atas, bisa kita ubah menjadi bentuk matematika seperti berikut ini. Amel mempunyai 1 kue, berarti 1 utuh. Karena diberikan kepada kedua temannya, berarti dikurangi. Yang diberikan adalah 1/4 dan 2/5, berarti 1/4 ditambah 2/5. Sekarang kita perhatikan yang diberikan kepada temannya dulu. Di situ 1/4 ditambah 2/5. Nah, pada penjumlahan pecahan harus sama penyebutnya. Kita lihat dulu penyebutnya, di situ 4 dan 5, berarti belum sama. Cara menyamakan penyebut yaitu kita cari KPK-nya. Kita cari KPK-nya dari 4 dan 5 adalah 20. Sekarang yang 1/4 kita ubah dulu menjadi per 20-an. 4 jadi 20 dikalikan 5, berarti yang atas atau pembilangnya juga dikalikan 5. 1 kali 5. Sekarang ganti yang 2/5, kita jadikan per 20-an. 5 menjadi 20 dikali 4, jadi 2 atau yang atas atau pembilangnya juga kita kalikan 4, sehingga sekarang penyebutnya sudah sama-sama 20. 1 kali 5 adalah 5, kemudian 2 kali 4 adalah 8, sehingga bentuk berikutnya bisa menjadi 1 dikurangi 5/20 ditambah 8/20. Selanjutnya menjadi 1 dikurangi, karena penyebutnya sudah sama, kita jadikan 1 penyebutnya. 5 ditambah 8/20.
Selanjutnya, karena 5 ditambah 8 adalah 13, maka bisa kita ubah menjadi 1 dikurangi 13 per 20. Nah, 1 sendiri harus kita ubah menjadi pecahan yang penyebutnya juga 20, yaitu 20 per 20 dikurangi 13 per 20. Nah, sekarang pengurangan itu sama dengan penjumlahan ya. Pada bilangan pecahan penyebutnya harus sama. Karena sudah sama yaitu per 20, maka bisa kita jadikan 1 penyebutnya, sehingga menjadi 20 dikurangi 13. Berapa? Ya, 7 per 20. Jadi sisa kue yang masih dimiliki Amel adalah 7 per 20 bagian. Sekarang kalian perhatikan bilangan-bilangan pecahan berikut ini. Ada 1 per 2, 2 per 4, 2 per 5, 4 per 7, 6 per 5, 5 per 2, 1, 1 per 2, 2, 1 per 5, 0,5, 0,25, dan yang terakhir 3. Bilangan-bilangan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 bilangan. Yang pertama yaitu pecahan sejati. Apa sih pecahan sejati itu? Yaitu pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebutnya, dan FPP dari pembilang dan penyebutnya adalah 1. Dari contoh di atas, yang termasuk pecahan sejati adalah 1 per 2, 2 per 5, dan 4 per 7. Kita lihat syarat yang pertama, pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebut. Pembilangnya yang pertama 1 per 2, pembilangnya 1, itu kurang dari 2. Betul ya? Yang kedua 2 per 5, pembilangnya 2, kurang dari 5. Betul? Yang ketiga yaitu 4 per 7, 4 itu kurang dari 7. Syarat yang kedua, FPP dari pembilang dan penyebut adalah 1. 1 dan 2 karena tidak bisa dibagi dengan bilangan yang sama, maka FPP-nya adalah 1. 2 per 5 karena tidak bisa dibagi dengan bilangan yang sama, maka FPP-nya juga 1. Demikian juga 4 per 7, FPP-nya adalah 1. Bisa dipahami ya anak-anak? Nah, untuk bilangan 2 per 4 bukanlah bilangan pecahan sejati. Kenapa? Karena FPP dari pembilang dan penyebutnya adalah 2. Ya, 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Jadi bukan bilangan pecahan sejati karena FPP dari pembilang dan penyebutnya tidak 1. Pecahan 2 per 4 senilai dengan 1 per 2. Nah, bilangan pecahan dengan penyebut 100 itu disebut persen. Sedangkan bilangan pecahan dengan penyebut 1000 itu disebut per mil. Misalkan seperti ini, 5 per 100 itu bisa ditulis seperti ini ya, simbolnya dari persen, dibaca 5%. Kemudian 5 per 1000
itu dituliskan seperti itu. Untuk simbol dari per mil dibaca 5 per mil. Yang kedua, pecahan tidak sejati, yaitu pecahan yang pembilangnya lebih dari penyebut. Dari contoh di atas tadi, yang termasuk pecahan tidak sejati adalah 6 per 5 dan 5 per 2. Kamu perhatikan pembilangnya, yaitu 6, itu lebih dari penyebutnya, yaitu 5. Demikian juga untuk 5 per 2, karena pembilangnya 5 lebih dari penyebutnya, yaitu 2, maka kedua bilangan itu termasuk pecahan tidak sejati. Nah, sekarang yang ketiga yaitu bilangan campuran. Bilangan campuran yaitu campuran antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Dari contoh di atas, yang termasuk pecahan campuran adalah 1, 1 per 2, dan 2, 1 per 5. Bilangan campuran bisa diubah menjadi pecahan biasa dengan cara sebagai berikut. Bilangan bulatnya 1, pecahannya 1 per 2. Nah, bilangan bulatnya kita kalikan penyebutnya, yaitu 1, kita kalikan 2, kemudian ditambah pembilangnya, yaitu ditambah 1 per penyebutnya tetap ya 2. 1 kali 2 yaitu 2 ditambah 1, jadi 1 per 2 itu sama dengan 3 per 2. Sedangkan 2, 1 per 5 jika kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 2 kali 5 ditambah 1 per 5. 2 kali 5 adalah 10 ditambah 1, hasilnya menjadi 11 per 5. Secara umum, jika ada bilangan campuran C, A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat positif dan C adalah bilangan bulat, maka C A per B sama dengan C kali B ditambah A per B. Yang keempat, bilangan desimal. Sistem bilangan desimal itu tersusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Dari contoh di atas, yang termasuk bilangan desimal adalah 0,5, 1,25, dan 3. Dengan catatan, bilangan bulat juga termasuk bilangan desimal. Kenapa? Karena 3 di situ sama artinya dengan 3,0. Pada bilangan 1,25, angka 1 bernilai 1 satuan. Angka 2 bernilai 2 per 10. Jadi kalau di belakang koma, satu angka di belakang koma artinya per 10. Angka 5 bernilai 5 per 100. Jadi 2 angka di belakang koma itu nilainya per 100. Bisa dipahami ya?
Alhamdulillah, semoga apa yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini bisa kalian pahami dengan baik. Jika ada yang kurang paham, kalian bisa tanya langsung ke WA saya atau Bapak Ibu guru matematika yang lainnya. Terima kasih anak-anakku semua telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.